Halo semuanya, saya Keji Elika Besrubakti dengan NIM 10225011. Di materi kali ini saya akan membahas mengenai populasi sampel dan juga sampling. Adapun pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang atau objek dan subjek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam jumlah atau kuantitas. Terdapat dua jenis populasi yang umumnya digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama, populasi terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlahnya terbatas dan bisa diketahui secara pasti. Populasi terbatas biasanya digunakan pada penelitian yang mengambil sampel dari kelompok yang mempunyai kriteria tertentu. Pada populasi terbatas, peneliti dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan karakteristik dari seluruh populasi. Dan yang kedua, populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti dan cenderung tak terbatas. Populasi tak terbatas digunakan pada penelitian yang berfokus pada kelompok yang besar dan terus bertambah, misalnya penduduk di suatu negara atau pengunjung di sebuah situs web. Pengertian dari sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yaitu sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan merupakan bagian yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Sampel yang baik memiliki sifat representatif terhadap populasi. Suatu sampel yang tidak representatif terhadap setiap anggota populasi. Beberapa pun ukuran sampel itu tidak dapat digeneralisasi terhadap populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bagaimana kita boleh mengadakan penelitian sampel? Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Apabila subjek penelitian tidak homogen, maka kesimpulan tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi atau hasilnya tidak boleh digeneralisasikan. Contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penilaian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50. Bila jumlah populasi 1.000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Cara mengambil anggota sampel. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada semua anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi 1:1.000. Dengan demikian, cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangannya menjadi tidak sama lagi. Misalnya nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1:1000 banding 1 sama dengan 1:999. Peluang akan semakin besar bila telah diambil tidak dikembalikan. Apa itu sampling? Sampling adalah cara pengumpulan data kalau hanya elemen sampel yang diteliti, hasilnya merupakan data perkiraan atau estimate. Sampling adalah proses penyeleksi porsi dari populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar diperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Alasan pemilihan sampel.
adanya populasi yang sangat besar atau infinite population di dalam populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi diamati atau diukur sebab membutuhkan waktu yang lama. Dan yang dua, homogenitas. Tidak perlu semua untuk populasi yang homogen diamati atau diukur sebab akan membuang waktu dan tidak akan berguna karena variabel yang akan diteliti telah terwakilkan oleh sebagian populasi tersebut. Dan yang tiga, penarikan sampel menghemat biaya dan juga waktu. Dan yang keempat, ketelitian atau ketepatan pengukuran meneliti atau mengukur subjek dalam jumlah sedikit atau sampel. Tentu akan lebih teliti jika dibandingkan dengan mengukur subjek yang banyak atau populasi. Adapun karakteristik sampel yang baik dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Contohnya, dalam penelitian tentang kelengkapan pengisian rekam medis pasien rawat inap di suatu rumah sakit, sampel diambil secara acak, profesional dari berbagai bangsa, penyakit dalam, bedah, anak, dan juga lain-lain, untuk memastikan sampel mencerminkan karakteristik populasi pasien secara keseluruhan. Hal ini membantu agar hasil analisis kelengkapan rekam medis tidak bias dan dapat digeneralisasikan ke seluruh rumah sakit. Dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan standar deviasi dan taksiran yang telah diperoleh. Contohnya, setelah mengambil sampel rekam medis, peneliti menghitung tingkat kelengkapan dan standar deviasi dari data tersebut. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai tingkat kelengkapan tersebut presisi atau konsisten, memberikan keyakinan lebih tinggi terhadap estimasi yang telah diperoleh. Dan yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Contohnya, pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling dan daftar nomor rekam medis yang tersedia secara digital. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang efisien. Contohnya, peneliti menggunakan simple rekam medis yang sudah ada untuk berbagai tujuan penelitian, misalnya untuk menganalisis penyakit, pengobatan, dan juga tindakan medis yang telah diberikan. Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel yaitu ukuran sampel bisa ditentukan melalui dua dasar pemikiran, yaitu ditentukan atas dasar pemikiran statistis atau ditentukan atas dasar pemikiran non-statistis. Ditinjau dari aspek statistik, ukuran sampel ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya A. Bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis, dalam arti apakah tujuan penelitian ini untuk menaksir rata-rata, persentase, atau menguji kebermaknaan hipotesis. B. Tipe sampling. Apakah simple random sampling, stratified random sampling, atau yang lainnya? Tipe sampling ini berkaitan dengan penentuan rumus-rumus yang harus dipakai untuk memperoleh ukuran sampel. Dan yang kecil, variabilitas. Variabel yang diteliti makin tidak seragam atau heterogen, variabel yang diteliti makin besar ukuran sampel minimal. Sedangkan dipandang dari sudut non-statistik, ukuran sampel ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya kendala waktu atau time constraint, biaya, dan ketersediaan suatu sampling. Beberapa ahli menyebutkan bahwa dalam melakukan pengambilan sampel dapat dilakukan langkah-langkah berikut, di antaranya menentukan populasi target, membuat kerangka sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel, melakukan pengambilan sampel. Adapun teori ke-1 yaitu populasi adalah seluruh objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Populasi bisa berupa manusia, benda, atau kejadian yang ingin diteliti secara keseluruhan. Penentuan populasi sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan sampel dan juga penarikan kesimpulan penelitian. Adapun teori kedua, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi. Sedangkan sampling adalah proses atau teknik yang digunakan untuk memilih sampel tersebut.
Penggunaan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya, sehingga tidak semua populasi dapat diteliti. Sampel yang baik harus bersifat representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, teknik sampling harus dipilih secara tepat agar tidak menimbulkan bias dalam penelitian. Adapun soal kasus yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti seluruh siswa di SMA yang berjumlah 500 orang, tetapi ia hanya mengambil 1 siswi sebagai responden. Pertanyaannya yang termasuk sampel adalah jawabannya B, 100 siswa. Pembahasan, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Dalam kasus ini, populasi 500 siswa, sampel 100 siswa. Jadi yang disebut dengan sampel adalah 100 siswa karena hanya sebagian yang mewakili keseluruhan. Adapun soal kasus kedua, seorang peneliti memilih responden secara acak dari seluruh anggota populasi sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama. Yang menjadi pertanyaan, teknik sampling yang digunakan adalah jawabannya B, random sampling. Pembahasannya, random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Karena pada soal semua anggota punya kesempatan yang sama, maka jawabannya adalah random sampling. Soal kasus ketiga, seorang peneliti hanya mengambil responden yang mudah ditemui untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik tersebut termasuk jawabannya C, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak secara acak, biasanya berdasarkan kemudahan atau ketersediaan responden. Karena meneliti memilih responden yang mudah ditemui, maka termasuk non-probability sampling. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi tersebut yaitu populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Namun, karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga, peneliti jarang meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, digunakan sampel yaitu sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Proses pemilihan sampel disebut sampling yang harus dilakukan dengan metode yang tepat agar sampel benar-benar representatif terhadap populasi. Teknik sampling yang baik akan menghasilkan data yang valid dan dapat digeneralisasikan, sedangkan teknik yang tidak dapat menimbulkan bias dan kesalahan dalam penelitian. Dengan demikian, hubungan antara populasi, sampel, dan sampling sangat penting dalam penelitian. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil penelitian, sehingga harus direncanakan secara sistematis, cermat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.